kesucitan, kami tolak segala Filistinus, kami tolak segala orang apapun dalam nama Yesus Tuhan. Bungkus tempat ini Tuhan dari depan belakang dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa dinyatakan di tempat ini, bisa dinyatakan di tempat ini Tuhan. Takbiskan ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan bisa diberikan waktu untuk bisa beribadah di tempat ini. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan yang sudah boleh merancang kita berada di tempat ini. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucapkan Tuhan, kami berterima kasih buat Yesus panjang minggu ini. Kami sungguh bersyukur Bapa buat anugerah-Mu, buat kebaikan hati-Mu Tuhan, di mana Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami keluarga yang boleh saling menopang, Engkau memberikan kami kekuatan, pekerjaan Tuhan, Engkau tetap jaga dan lindungi kami bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat menopang, tangan-Mu yang kuat menuntun kami, membimbing kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Saat ini ya Bapak, kami mau beribadah, kami mau menyembah Tuhan. Biarlah kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami boleh merasakan sungguh Roh Kudus-Mu menguasai tempat ini, menguasai setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu ya. Haleluya. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindu urapan-Mu turun di tengah-tengah. Haleluya Yesusku. Kita angkat satu pujian di Allah. Haleluya. Kemana seorangku mengerti beban ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu memberikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Bila hati terasa berat,
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sadar di antaranya. Sujud di antaranya, bawa hidupku, terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarlah di antaranya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi di antaranya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, Ini hidup kami, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarlah di
Terima haluan
sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat lawatan yang begitu luar biasa yang terjadi atas tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, rohmu disenangkan, Engkau disenangkan Tuhan, dan kami siap untuk memuji-muji namamu. Biarlah ya Bapa, Engkau Allah yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami, dan yang siap untuk memuji Tuhan. Mari dengan saya sama-sama katakan amin. Kita angkat semua pujian, kesorangan haleluya. Boleh say hi dengan haleluya ada siang hari ini. Ku di satu
Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kembali kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Kita mau angkat sebuah pujian sungguh indah. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bagi kami atas hidup kami adalah yang terbaik. Sungguh indah segala yang Kau rancangkan bagi kami, yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan
dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak keselaki bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu bagi kami. Kau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau Allah yang menciptakan keajaiban dalam kehidupan kami. Engkau sahabat kami. Engkau Tuhan Allah Raja kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau menyertai kami hari lepas hari. Engkau menjaga biji mata-Mu, menjaga kami sebagai menjaga biji mata-Mu sendiri. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan kami boleh menikmati penyertaan-Mu. Bahkan sepanjang hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami memuji menyembah Engkau. Dan bahkan kami sudah bersorak-sorai bagi Engkau. Kiranya pujian, penyembahan, dan sorak-sorai kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Selamat kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Shalom semuanya. Semua diberkati. Walaupun dalam keadaan yang tidak menentu pada saat-saat ini, tapi janji Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Firman Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Dia tidak akan melupakan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Janji Tuhan selalu menyertai kita, selalu mengangkat kita dengan tangan kanannya yang kuat, kata firman Tuhan. Bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Amin. Orang yang mau percaya kepada Dia. Tapi satu hal saya mau katakan, bahwa percaya kepada Tuhan itu sangat gampang. Firman Tuhan katakan mengaku dengan hati, mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya, kita diselamatkan. Amin. Tapi tidak cukup hanya seperti itu. Tidak cukup dalam hal seperti itu. Tapi Tuhan mau kita menjadi muridnya. Tuhan mau kita menjadi pengikutnya Yesus. Bagaimana caranya menjadi pengikut Yesus? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat menjadi pengikutnya Yesus?
murid Yesus awal. Pada waktu Yesus awal di dalam pelayanan, murid Yesus hanya 12 orang. Sampai sekarang berapa banyak orang yang sudah menjadi pengikutnya Yesus. Itu berbicara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan Allah kita, yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup berbicara berlimpah luas. Allah yang hidup berbicara berlipat ganda. Ada pelipat ganda, bermultiplikasi, ya, bermultiplikasi hidup. Firman Tuhan katakan satu biji dia akan mati, jatuh ke tanah dia mati, ya, dia akan berbunga, bertunas, dia akan bertumbuh, dia akan berbulir, dia akan berbunga, dan dia akan berbuah. Buahnya itu menjadi buah yang tetap, buahnya itu menjadi buah yang manis, buahnya itu menjadi buah yang memproduksi, yang melipat gandakan, memultiplikasi. Itu yang Tuhan mau. Itu berbicara apa? Itu berbicara harga. Berbicara harga. Ada harga yang harus kita bayar. Firman Tuhan katakan satu biji gandum kalau dia mati, dia berani mati, dia berani menyangkal dirinya, dia berani memikul salibnya, dia berani mengikut Yesus. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan dan mau dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi kita tidak hanya menjadi orang percaya, kita mau menjadi pengikut Yesus. Amin. Kita mau menjadi muridnya Yesus. Kita mau fokus mengikut apa yang telah Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan katakan kita juga sanggup kerjakan bahkan lebih daripada itu. Firman Tuhan katakan sangat jelas bahwa kita anak-anak Tuhan, ahli warisnya Tuhan, sanggup melakukan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih daripada itu. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan, orang-orang percaya. Ada yang percaya? Loh, kok jadi ragu? Halo? Kok jadi ragu? Yohanes 14 ayat 12. Coba. Yohanes 14 ayat 12, firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku lakukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudaraku yang terkasih, di dalam diri setiap orang percaya ada potensi ilahi. Ada yang percaya? Amin. Loh, saya pernah, siapa yang pernah menyaksikan abang iparnya Hermanto, Susanto Liman? Dia kerja di Taiwan, ceritanya 5 tahun di Taiwan. Saya nggak tahu selama 5 tahun di Taiwan apa yang dia dikerjakan di sana. Yang jelas begitu dia pulang dari Taiwan ke Indonesia, dia berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan istrinya, dan istrinya positif hamil 4 bulan kalau tidak salah, dan dokter memvonis dia positif HIV. Dan saya dapat kabar Hermanto minta kita tolong kita berdoa, positif HIV. Ya. Otomatis dia, istrinya, anak dalam kandungan 3 positif HIV. Itu sudah pasti. Berulang-ulang ke dokter, ke rumah sakit, dirawat, kita berdoa. Itu terasa itu ranjang rumah sakit itu goyang. Waktu kita berdoa, itu ranjangnya goyang. Tapi saya salut dengan istrinya.
imannya tetap stabil. Wow, dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah mengakui dosanya kepada orang tua, kepada istrinya, dia minta ampun. Tapi Tuhan bekerja dahsyat. Amin. Tuhan bekerja melalui kita-kita, tidak hanya kepada saya, melalui semua orang percaya. Kita berdoa dalam nama Yesus. Tidak hanya sekali, berulang-ulang kita berdoa, kita minta Tuhan tolong. Kasihan anaknya masih kecil satu, dan satu masih dalam kandungan 4 bulan. Tapi Tuhan bekerja dahsyat. Percaya sampai saat ini masih terjadi mujizat. Amin. Sampai saat ini Tuhan masih membuat mujizat, bekerja di dalam kehidupan kita orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan mau, mari kita tidak hanya menjadi orang percaya, mari kita menjadi murid dan pengikut Yesus. Barang siapa percaya padaku, ia akan mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan 2000 tahun yang lalu. Apa Yesus kerjakan? Yang timpang berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Lazarus sudah 4 hari mati di dalam kubur. 4 hari. 4 hari di dalam kubur, sudah mati dan sudah berbau. Ya, saya nggak tahu, dulu belum ada formalin. Taruh di satu ruangan dan pasti sudah berbau, proses. Dagingnya sudah busuk. Tapi Yesus bilang dia tidak mati, dia hanya tidur. Ya. Diperkatakan bahwa dia hanya tidur, belum mati. Yesus panggil Lazarus, bangkit. Dan Lazarus bangkit. Amin. Tapi kemarin ada satu iman yang nekat. Ini hanya untuk kalangan kita aja, orang-orang percaya. Dan saya tidak setuju. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada hal itu, seperti hal itu terjadi. Tahu Pak Paulus yang di rumah duka di Jelambar, ada serombongan anak-anak Tuhan, itu mayat sudah ditutup, disuruh bongkar. Saya mau bangkitkan dia. Berdoa, suruh bangkit mayatnya, tidak bangkit, tutup lagi. Itu viral. Itu bahaya. Itu namanya iman nekat. Tapi nggak tahu apakah benar dia mendengar suara Tuhan, dia akan membangkitkan mayat itu yang dalam peti sudah ditutup, disuruh bongkar petinya, dan dia berdoa, mayatnya nggak bangkit. Ya, hati-hati. Kita perlu mengukur, kita perlu menguji, iman, pendengaran. Ya, kita perlu menguji apakah itu datang dari Tuhan atau hanya perasaan diri kita sendiri. Saya mau katakan kita hanya jadi alat, menjadi pengikut Yesus, berdoa, tetap katakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Satu kali saya disuruh doa, ponakannya Pak Ibu Joni. Ceritanya dia mau jemput istrinya jam 2 pagi, nggak tahu kerjanya apa. Di tengah jalan dia jatuh, dipukulin orang sampai kepalanya segede helm. Sudah berapa hari koma di rumah sakit Siloam, dan kami datang dengan tim. Saya masih ingat ada Pak Ahoy, ada Ibu Mariani waktu itu kalau nggak salah, siapa lagi yang ikut. Masuk ke ruang ICU, saya lihat itu selang semua. Badannya sudah diselang semua. Kalau selang dicopot udah nggak ada. Tapi kita tetap percaya, kita masuk dan kita doakan dalam nama Yesus. Dan orang itu disembuhkan. Sekarang masih ada di jualan di Menceng, jual HP.
Itu ponakannya Ibu Gunawati, istrinya Pak Joni, ponakannya. Kemarin ketemu papanya. Saya bilang, mana anak kamu? Sudah datang ke gereja bersaksi, Tuhan sudah menolong dia dan sembuhkan dia, bahkan memberikan kehidupan bagi dia. Saudaraku, Tuhan tidak ingin kita hanya percaya. Mari kita mau kerjakan tugas dan tanggung jawab kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mengikut Tuhan, ya, perlu menyangkal diri kita. Firman Tuhan katakan, sangkal dirimu. Dan firman Tuhan katakan bahwa diri kita, bukan diri kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Kita sudah dibayar lunas. Amin. Kita sudah dibayar lunas. Diri kita bukan diri kita lagi. Oleh sebab itu jangan ada yang neko-neko. Mari kita mau fokus. Kita mau melihat, kita mau pertajam. Kita mau bekerja untuk Tuhan, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Menyangkal Tuhan, menyangkal diri. Karena diri kita bukan diri kita lagi. Diri kita sudah dibayar oleh Tuhan. Memikul salib. Berapa besar salib kita? Waktu kita di Israel, kita pikul salib, diomelin. Nggak tahu itu pajangan apa memang lagi mau dijual itu salib. Dipikul-pikul sama kita. Dimainin salibnya. Lagi ada di tengah jalan, kita pikul-pikul salibnya. Ada jalan salib waktu itu, kita lewatin situ, kita mikul salib. Berapa besar dan berapa berat salib yang Tuhan Yesus pikul, tidak sebanding apa yang menjadi penderitaan kita sekarang. Mari kita mau juga belajar sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kita memikul salib. Seberapa besar salib kita, seberapa berat salib kita. Seringkali kita tidak mengerti, Tuhan izinkan ada banyak masalah pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Tiba-tiba, perlu nggak kita mengundang masalah? Halo? Masalah perlu diundang nggak? Nggak perlu diundang. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Oleh sebab firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Bahwa pencuri itu datang itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak, kapan pencuri itu akan masuk? Kalau pencuri itu sudah telepon kita, Pak, nanti malam saya mau masuk ke rumah kamu. Kita udah siap-siap. Nggak pernah ngomong-ngomong. Tiba-tiba pencuri itu masuk dan barang kita diambil. Datang pada waktu malam. Itu permasalahan. Sering datangnya tiba-tiba. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Amin. Berjaga-jaga, intim dengan Tuhan. Ya, itu pun sering kecolongan. Ya, itu pun masih terjadi permasalahan yang kita itu salib. Ya, hati-hati. Tapi tetap percaya bahwa kalau kita sulit menyangkal diri kita, kita mau berani melangkah dengan iman kita, memikul salib kita, menjadi pengikutnya Yesus. Tuhan berjanji. Amin. Ya, pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan dan kemampuan kita. Amin. Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi. Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Percaya? Amin. Hanya jalan keluar itu tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tuhan mau kita melihatnya dengan mata rohani kita. Itu ada jalan di balik permasalahan kita. Ada jalan keluar. Jalannya tidak besar, jalannya kecil. Cukup untuk kamu keluar dari permasalahan kamu. Itu izin, itu janjinya firman Tuhan bagi kita orang percaya. Ada jalan keluar di balik semua permasalahan itu.
Dan kita tidak tinggal kelas, kita harus naik kelas. Amin. Kita harus naik kelas. Saya selalu berdoa, Tuhan, tolong anak-anakmu, engkau hampiri, engkau menampakkan dirimu. Beri mereka pengalaman, supaya mereka punya pengalaman pribadi, dan mereka tidak akan melupakan apa yang telah Yesus kerjakan. Amin. Mau berdoa seperti itu? Tuhan, berikan saya pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya saya tidak akan melupakan Tuhan dimanapun saya berada. Apapun masalah permasalahan saya terjadi saat paling berat, saya percaya Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Amin. Itu harus menjadi doanya kita orang percaya. Amin. Tampil beda. Saya sampai sekarang tidak pernah lupa, dan saya tidak pernah berhenti bersaksi di mana Tuhan menampakkan diri, di mana Tuhan berbicara dan berbicara kepada saya. Itu pengalaman pribadi. Perlu kita miliki orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Menjadi pengikut Yesus itu tidak gampang. Menjadi murid Yesus itu tidak gampang, perlu banyak mengalami tantangan, kerikil-kerikil tajam, ada banyak pengorbanan, ada banyak hal yang perlu kita lengkapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, burung punya sarang, serigala punya liang, manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apa? Nggak tahu. Tadi pagi saya datang tetangga, ada yang meninggal. Begitu saya duduk, kasih pau, duduk, ada mantan PRW ngobrol. Pak RW, sekarang umur berapa? 72. Waduh, saya 62. Tidak jauh beda, tapi sekarang tidak tua dan tidak muda. Kita nggak tahu kapan giliran kita. Kita sedang mengantri. Amin. Semua kita sedang mengantri. Kapan kita dipanggil pulang? Coba kamu lihat nomor kamu nomor berapa. Ada nggak? Tuhan tidak kasih nomor, Dia hanya kasih kertas putih. Ya, kapan kita akan menghadap kepada tahta pengadilan terakhir? Tidak ada yang tahu, semuanya misterius. Amin. Yang jelas berkat Tuhan menyertai kita, dan apapun yang kita perbuat, ya, Tuhan akan terus menyertai kita. Apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Kamu menabur sedikit, kamu menuainya sedikit. Kamu menabur banyak, kamu akan pasti menuai banyak. Amin. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Waktu berjalan cepat. Ya, kemarin dari GPPK sedang menggodok bagaimana supaya di COVID-19 ini supaya ibadah kita aman. Karena ada beberapa gereja sudah buka dan ditutup lagi. Ya, takut. Bagaimana antisipasi? Bagaimana kita melakukan protokol kesehatan dengan lebih baik? Saya mau katakan kita sudah kerjakan semuanya. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kita sudah kerjakan, sudah 4 bulan kita beribadah. Kapan kita mau beribadah kepada Tuhan? Saya sini, Pak, kapan ibadah ya? Pak, kapan nih kita kumpul-kumpul lagi di gereja? Aduh, saya bilang saya udah gak tahan. Kapan nih? Tuhan baik, amin. Tuhan baik, mau menjadi pengikut Yesus, amin. Belum menyangkal diri kita, dan kita mau katakan diri kita bukan diri kita lagi, tapi Kristus Yesus yang ada dalam diri kita. Kita perlu berjaga-jaga, amin. Kita perlu menguji iman kita, praktekkan
praktekkan iman kita, praktekkan karunia-karunia roh yang ada dalam diri kita. Potensi ilahi yang sudah Tuhan tanam dalam kehidupan kita orang percaya perlu kita praktekkan. Saya mau katakan, saya belum dibaptis selam, saya sudah tumpang tangan berdoa untuk orang sakit. Ada yang sakit, saya berani doa dalam nama Yesus. Ada roh jahat, ada yang kerasukan, saya berani tantang dalam nama Yesus. Kamu keluar, kalau nggak saya injak kamu. Keluar. Saya berani. Karena memang saya dari kecil saya dilatih. Yang namanya setan itu saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah takut. Jam 3 pagi saya di kuburan. Kenapa? Dulu kami masih sembahyang kuburan. Engkong saya paling sayang sama saya. Nenek saya meninggal duluan. Jadi jam 3 pagi engkong saya sudah tuntut saya ke kuburan. Mau sembahyang pagi gitu. Bayangkan jam 3 pagi loh. Engkong saya sakit-sakitan, jadi saya nuntut. Dari rumah ke kuburan itu berapa kilo? Jalan kaki. Dulu nggak ada sepeda, nggak ada motor, apalagi mobil. Jalan kaki dari rumah ke kuburan. Udah itu kuburannya jalannya nggak rata, pasir semua, padang pasir. Seringkali engkong saya jatuh, saya tuntut bangun lagi, duduk di kuburan. Jam 3 pagi itu kuburan itu kok kayak ada orang. Pohonnya goyang-goyang kayak ada orang nih. Saya nggak pernah gentar. Engkong saya meninggal. Engkong saya katanya rohnya masih di rumah. Harus 7 kali 7 hari di rumah itu ada beja abu. Dia bilang, engkong paling sayang sama kamu. Pasti kamu dipanggil duluan. Saya bilang, enggak. Engkong kamu ada di sini. Mana? Ntar malam kamu bangun. Coba kamu lihat, pasti ada engkong di sini. Rumah kita di Kalimantan itu kan dari papan, papannya lubangnya gede-gede. Saya kalau malam saya bangun, saya ngintip di lubang, nggak ada engkong. Bohong. Ya, orang tua itu suka nakut-nakutin anak-anak. Firman Tuhan katakan, orang yang takut, orang yang tidak sempurna di dalam kasih. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Amin. Kasih melenyapkan ketakutan. Di dalam diri kita ada kasih Allah. Yesus Kristus yang hidup ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, mari kita tidak akan gentar dan takut menghadapi semua permasalahan kehidupan kita. Allah di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Amin. Lanjut kita akan masuk pada perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat. Tadi Bapak Ibu, waktu masuk ke ruangan sudah dapat perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sebelum kita mencicipi dua unsur roti dan anggur, mungkin ada satu minggu kemarin ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, ampuni kami apa yang telah kami perbuat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan anggur, dengan tubuh dan darah, itu roti dan anggur, kami dikuatkan dan kami dipulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang timpang berjalan, yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami, di mana Engkau Allah mau mati bagi kami, berkorban bagi kami, membayar harga, menebus kami, segala dosa kesalahan kami, segala kutuk kemiskinan kami, segala sakit penyakit kami dan kelemahan kami, sudah Engkau tebus dan Engkau bayar dengan harga yang lunas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Saya undang kita bangkit diri. Angkatlah roti di tangan kananmu. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, yaitu pada waktu malam Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tubuh yang telah dihancurkan bagi kamu. Oleh sebab itu, pada waktu engkau makan roti ini, engkau memperingati hari kematianku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Hinanaramo shikadadada papa. Hinanaramo shikinanara papa. Oh, haleluya. Haleluya. Setelah makan dia ambil cawan dan berkata, cawan ini melambangkan darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi kamu. Oleh sebab itu, pada waktu engkau minum anggur ini, engkau memperingati hari kematianku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.
Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Tinggikan namanya Yesus. Muliakan nama Tuhan. Inilah pujian kami bagimu. Inilah sembah kami. Inilah hormat kami hanya bagimu Yesus Tuhan. Allah yang hidup bagi kami, Allah yang kami tinggikan Yesus, Allah yang kami agungkan Bapa. Haleluya Yesus. Engkau baik bagiku Tuhan, Engkau baik. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas kebaikan-Mu. Engkau mau mati di atas kayu salib bagi kami, mengampuni kami, menebus, membayar kami dengan harga yang lunas. Bahkan Engkau menunjukkan kami, mengangkat kami menjadi kepala, tidak menjadi ekor, membawa kami semakin naik, tidak semakin turun. Tuhan, kami mau
menjadi pengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus. Kami mau menyangkal diri, kami mau memikul salib kami, dan kami mau mengikut Yesus dengan lebih sungguh. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Berkati ibadah kami, kegiatan, kebutuhan dan kerinduan kami. Tuhan, kami mau Tuhan bekerja lebih lagi dan lebih lagi di dalam ladang dan pekerjaan-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau memberi bagi pekerjaan-Mu. Engkau memberkati setiap rupiah kami berikan, dan kami percaya kami memberi, kami diberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku tahu Dia penolongku. Minggu pertama kita berikan 2 kali persembahan. Ku tahu Dia penolongku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah penebus yang hidup. Amin. Penebus yang hidup ada dalam hidup kita. Amin. Allah berjanji, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam situasi apapun, Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sekali lagi kita kembali berdoa pada waktu Selasa malam dan Sabtu pagi ada doa pagi, Selasa malam ada doa malam, dan kegiatan yang lain belum kita aktifkan. Ada kaum pria yang biasa kita lakukan setiap Jumat kedua dan Jumat yang keempat. Ya, kita bawa dalam doa supaya kegiatan yang lain juga bisa kita kerjakan. Pria-pria diberkati. Amin. Kemarin NCB kita meledak di bawah. Aduh, mau cari siapa ya? Saya telepon Pak Robi, ada teman nggak yang bisa betulin NCB? Rupanya dia bisa. Ya,
Rupanya dia bisa Pak Robi. Kemarin dia betulin LCD yang di bawah. Saya bilang puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada yang baik yang Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati kita. Tetap kita berdoa untuk kondisi ibadah kita. Berdoa juga teman-teman kita yang berapa yang belum ikut kembali di dalam ibadah kita di tempat ini. Oleh sebab itu tetap kita kerjakan ya, daftar hadirnya, dan ada beberapa yang sudah daftar hadir tapi tidak hadir. Ya, kita berdoa, kita tolong mereka yang sudah daftar tetap kita ikut hadir supaya kita bisa berganti-gantian. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita berdiri sekali lagi. Kita mau mengakhiri pertemuan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita mau berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berkati juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Tuhan, dimanapun mereka berada, kembalikan mereka bersama kami di dalam ibadah-ibadah kami yang lain. Terima kasih, berkati wilayah kami, kota kami, bangsa kami, negara kami yang kami cintai. Tuhan, tolong presiden, wakil presiden kami dengan segenap kabinet menteri, segenap aparat pemerintah, segenap lembaga pemerintahan. Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tolong campur tangan, semua boleh kembali sesuai dengan rencana. Biarlah Tuhan boleh cepat berlalu. Tuhan, kami semua boleh kembali beraktivitas. Tuhan, ekonomi boleh kembali kuat Tuhan, dan Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Engkau Allah menyertai kami di dalam perjalanan pulang kami ke tempat kami masing-masing dengan tak kurang satu apapun. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu, pulanglah. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, sumber segala berkat dan sumber segala damai sejahtera dalam kehidupan kita.
dengan kasih karunia anak tunggal Yesus Kristus, dengan persetujuan pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Mari kita percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.